Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini saya percaya kita semua senantiasa dilengkapi oleh pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kembali pada hari Minggu pagi ini, tanggal 24 Mei 2020, kita bersama-sama akan beribadah di dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Kalam. Mari bersama ajak seluruh keluarga Bapak Ibu untuk turut serta di dalam kita boleh beribadah, sehingga kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Di setiap rumah kita juga bisa mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persembahan, persepuluhan, juga kita terus mendukung di dalam persembahan program pembangunan gereja kita. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja ataupun langsung mengantarkan ke gereja, atau bisa menghubungi pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkan setiap persembahan kita semua. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri beribadah. Kita mau bersama-sama mengambil saat teduh pribadi kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua mengucapkan syukur kita kepada Allah yang sudah memelihara kita, yang sudah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Mari menundukkan kepala kita, bersaat teduh sejenak bersama sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mari bersama-sama mengambil saat penyembahan kita. Kita mau rindu datang kepadanya, memberikan setiap pujian, setiap penyembahan. Mari menyatakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan kasih, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bersama-sama kita nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Bagaikan
kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah Di setiap hati kami, di tempat dimanapun kami ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan penyembahan kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu. Oh haleluya Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan, dari rumah masing-masing kita mau bersatu hati. Kita mau tundukkan kepala kita, melipat tangan kita. Saya memberikan kepada setiap jemaat yang ada di rumah untuk memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya, oleh karena kasih setia-Nya, oleh karena pemeliharaannya yang senantiasa hadir dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga sampai saat ini kita boleh bersama-sama bersekutu meskipun dari tempat kita masing-masing, tetapi kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyatukan kita. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami sujud di bawah kaki salib-Mu, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, tindakan kami, tutur kata kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan mengampuni kami, melayakan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, memberikan setiap pujian dan penyembahan kami. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam, dimanapun kami berada, sungguh kami menyatukan hati kami untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah masyarakat kami, di tengah bangsa kami, di tengah kota kami mau terus berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau terus berkata Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah penyembahan dan pujian kami. Kami rindu terus menggunakan hidup kami, hati kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Mari bersama-sama kita semua yang ada di rumah berkata amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk kita boleh menyatakan syukur kita, ucapan sukacita kita oleh karena Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, suami, istri, anak, mertua, menantu, semua yang sedang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Mari kita bergandeng tangan, yang berdiri boleh berdiri juga di rumah. Kita mau bersama-sama menyatukan roh kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Roh Tuhan yang menyatukan kita semua untuk kita boleh bersama-sama mengalami sukacita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan. Bergandeng tangan, kami
tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan dan kekuatan kita semua. Bapak Ibu bersukacita? Amin, haleluya. Mari yang tadi masih berdiri dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita minggu hari ini. Dialah pengharapan kita. Dialah penolong kita, dialah penghibur kita. Sesaat dia naik ke surga, dia menjanjikan kepada kita seorang penolong, seorang penghibur yang senantiasa menguatkan hati kita. Dialah Roh Kudus. Amin. Haleluya, Yesus. Lebih dari segala
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjagai kami, dan penyertaan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, di minggu ini kami mempersiapkan hati dan jiwa kami. Setelah kami memuji menyembah Tuhan, kini roh dan jiwa kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya hati kita masih lebih menikmati ketika kita beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, berkumpul bersama, bercengkrama bersama, belajar di sekolah minggu bersama. Tetapi apalah daya yang harus kita lakukan. Tetapi kendati demikian kita harus tetap mengikuti protokol pemerintah mengenai peribadatan, beribadah di rumah, memuji Tuhan di rumah, menyembah Tuhan di rumah, dan berdoa bersama di rumah. Saudaraku, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetaplah menyala-nyala dan tetaplah bersekutu dan bertekun di dalam doa. Saudara, kita masih masuk di dalam minggu momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari Kamis yang lalu kita berbicara tentang sukacita kenaikan, kini kita mau belajar tentang hal penting yang harus kita pahami dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal penting yang harus kita pahami dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kita langsung masuk saja kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini adalah kelanjutan persamaan cerita antara Lukas 24, karena penulisnya sama. Penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini adalah Dr. Lukas, karena narasi-narasinya mirip, karakter tulisannya mirip, dan banyak para sarjana teologi meyakini bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Ada hal yang sangat menarik dari perbincangan atau pembicaraan antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka meminta untuk memulihkan kerajaan Israel atas mereka, Yesus menjawab dengan ketus bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Saudaraku yang terkasih,
Lalu Yesus pun mengatakan kepada mereka agar mereka menerima kuasa. Menerima kuasa yang daripada Roh Kudus jika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka menjadi saksi dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, lalu Yesus terangkat dan murid-muridnya masih melihat. Sekalipun Yesus sudah tidak ada di atas, mereka masih memandangi sampai dua malaikat menegur mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, ada pesan penting di sini. Ketika malaikat itu berkata, "Dia yang pergi meninggalkan engkau dan akan kembali dengan cara yang sama di tempat yang sama." Saudaraku yang terkasih, kita mau belajar ada beberapa hal pengajaran penting yang harus kita peroleh. Hal-hal penting yang harus kita pahami tentang kenaikan Tuhan. Nah, yang pertama adalah hal perubahan paradigma. Hal perubahan paradigma. Sepertinya murid-murid masih melekat doktrin tentang umat pilihan. Masih melekat tentang doktrin mengenai pemulihan Israel. Mengenai kemerdekaan kebebasan Israel. Tanpa mereka sadari bahwa kehadiran Yesus dan apa yang sudah dilakukan Yesus tidak lagi bertujuan kepada umat pilihan, tetapi kepada seluruh umat bangsa, seluruh umat manusia. Nah, paradigma ini sedikit picik keluar dari pemikiran murid-murid. Mereka menganggap bahwa merekalah yang berhak menerima pemulihan itu. Mereka berpikir bahwa umat Israel lah yang harus lebih tinggi daripada umat-umat kafir. Mereka meminta untuk memiliki status tersendiri. Mereka meminta untuk memiliki jabatan tersendiri. Seperti apa yang sudah mereka pernah bincang-bincangkan kepada Yesus ketika Yesus melihat tentang kerajaan sorga. Murid-murid meminta nanti mereka akan berada di mana, duduk di mana, tinggal di mana. Tetapi Yesus mengubah paradigma mereka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya akan ada waktunya, akan ada masanya bahwa umat pilihan itu dipulihkan. Bahwa bangsa Israel yang ditentukan dari semula itu akan dipulihkan. Tetapi masalah waktu ini bukanlah kehendak manusia. Masalah waktu ini bukanlah kemauan manusia. Dan masalah waktu ini hanya berdasarkan kehendak dan kemahatauan Allah Bapa di surga. Berbicara waktu di ayat 7 ini adalah waktu memang tidak kita pahami. Waktu itu memang kita tidak mengerti kapan. Tetapi waktu itu akan jelas, waktu itu akan real, waktu itu akan nyata ketika Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Nah, akhir-akhir ini kita akan melihat bagaimana manusia membangun tahtanya di dunia ini. Bagaimana manusia memperbudak Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan insaninya. Memaksa Tuhan dengan dalil berdoa sungguh-sungguh hanya untuk menjawab semua persoalannya. Ini hampir persis dengan apa yang diminta oleh murid-murid tentang pemulihan Israel. Terkadang juga kita melakukan hal yang sama. Kita lebih berpikir lebih fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Kita lebih berpikir dan fokus kepada hal-hal yang jasmani agar kita menikmati masa-masa di dunia ini. Agar kita menikmati hari-hari di dunia ini tanpa kita sadari bahwa Yesus datang ke dunia tidak lagi memberikan kenyamanan secara dunia. Yesus datang ke dunia tidak memberitakan keberhasilan secara dunia. Tetapi Yesus datang ke dunia berbicara tentang kerajaan Allah yang kekal. Berbicara tentang kerajaan sorga yang mulia. Saudara, terkadang juga tanpa kita sadari,
doa kita itu sangat picik. Doa kita itu sangat picik. Kita lebih memilih untuk berhasil secara dunia. Kita lebih memilih dimotivasi secara lahiriah daripada dimotivasi secara rohani. Diingatkan secara rohani. Ketika kita diingatkan secara rohani, terkadang hati kita jengkel. Ketika kita diingatkan secara spiritual, terkadang kita menolak. Tetapi di momen kenaikan ini, mari mengubah paradigma kita. Mari mengubah fokus dan tujuan hidup kita. Mari mengubah setiap pemikiran dan hasrat kita. Tidak lagi kepada hal yang terikat kepada kebinasaan, tetapi terikat kepada perkara-perkara yang kekal. Murid-murid meminta kerajaan itu datang di dunia. Murid-murid meminta pembebasan secara spiritual, politik, dan juga penindasan dari orang-orang Roma. Karena itu mereka meminta orang-orang Yahudi, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi kami? Saudara, berapa lama murid-murid ini mengenal Yesus? Mereka melihat sesuatu yang dahsyat. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Ternyata tidak serta-merta mengubah pemikiran mereka kepada perkara-perkara yang kekal. Justru dengan bangkitnya Yesus, dengan kembalinya Yesus dari alam maut, mereka meminta hal-hal yang sesungguhnya itu bukan kedaulatan mereka, yang sesungguhnya itu bukan urusan mereka, tetapi itu adalah urusan Bapa di surga. Kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita berdoa hanya untuk urusan kita. Kita berdoa hanya untuk kepentingan kita. Kita meminta kepada Tuhan hanya untuk kemauan kita. Paradigma inilah yang harus diubah orang Kristen. Paradigma inilah yang harus dikendalikan oleh setiap orang percaya. Bahwa hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah perkara-perkara kerajaan Allah. Masalah pemulihan, masalah pengangkatan, masalah penyelesaian setiap persoalan. Toh ketika Tuhan berkehendak itu akan terjadi. Amin. Persoalanmu, masalahmu, dan pergumulanmu, ingatlah ketika sudah tiba waktunya, ketika Tuhan sudah berkehendak, itu akan diselesaikan. Oleh karena itu, Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mengubah paradigma kita? Menjauhkan kita terikat dari hal-hal yang sementara. Menjauhkan kita untuk dipulihkan secara hasrat dan kedagingan. Tidak salah menjadi kaya, tetapi yang salah adalah ketika kehendak dan keinginan kita itu hanya semata-mata untuk sukses secara lahiriah. Mendirikan kerajaan rumah tangga, mendirikan kerajaan di pekerjaan, mendirikan kerajaan di lingkungan. Tetapi Tuhan mengatakan yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi saksinya. Yang Tuhan kehendaki kita adalah menjadi berkatnya. Saudara masih ingat dulu suatu kejadian tahun lalu? Kalau tidak salah, ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa memulihkan bangsa Indonesia ini. Mereka bisa melunasi hutang Indonesia ini. Mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah pewaris dari harta Soeharto dan Soekarno. Sehingga mereka mendirikan kerajaan. Ada yang mendirikan kerajaannya di Purworejo. Ada yang mendirikan Sunda Empire. Ada yang mendirikan kerajaan-kerajaan yang lain. Yang bodoh itu adalah para pengikut-pengikutnya. Para pengikut-pengikutnya ingin cepat dipulihkan secara ekonomi. Para pengikut-pengikutnya ingin cepat dipulihkan secara lahiriah.
tanpa mereka sadari, dengan hasrat yang tidak terkendali itu, mereka pun ditipu. Ada yang ditipu puluhan juta, ada yang ditipu ratusan juta. Hanya untuk apa? Hanya untuk meminta sebuah pemulihan. Saudara, sesungguhnya orang yang sudah percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka sudah dipulihkan. Amin. Mereka sudah dipulihkan. Pelajaran yang pertama tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah perubahan paradigma. Janganlah mengikat paradigma dan pemikiran kita kepada hal yang sementara. Tetapi ikatkanlah paradigma dan pemikiran kita kepada hal-hal yang kekal. Yang kedua, pemahaman tentang berkat ilahi. Pemahaman tentang pemberian Roh Kudus kepada umat manusia. Dikatakan di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada hal yang sangat menarik di sini, bagaimana kuasa dan Roh Kudus dikaitkan oleh Lukas. Roh Kudus sesungguhnya adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Roh Kudus itu sejatinya adalah Allah. Cuman ada banyak orang-orang Kristen salah memahami tentang Roh Kudus. Ada banyak orang percaya salah mengerti tentang Roh Kudus. Mereka hanya memahami Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa. Mereka hanya memahami Roh Kudus itu hanya sebatas mujizat. Mereka hanya memahami Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa ilahi. Sesungguhnya salah. Roh Kudus tidak sama dengan kuasa ilahi. Roh Kudus tidak sama dengan kuasa Tuhan. Tetapi Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah Tritunggal. Jadi menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kamu percaya, maka kamu akan menerima pribadi ketiga itu yang disebut Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Jadi tidak sama. Jadi salah kalau kita mengatakan Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Roh Kudus itu adalah kuasa ilahi, tidak. Tetapi Roh Kudus itu yang menjadikan kita kuat. Roh Kudus itu yang menjadikan kita terhibur. Karena apa? Allah di dalam pribadi Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa dan kekuatan. Saudara, menarik tidak bahwa ternyata kenaikan Yesus ke surga ini memberikan berkat yang sangat luar biasa. Nah, ini mau saya katakan bahwa berkat tidak hanya semata-mata tentang materi. Berkat tidak hanya semata-mata tentang insani. Berkat tidak hanya semata-mata tentang hal-hal duniawi. Tetapi berkat yang melampaui itu semua adalah berkat yang datangnya dari surgawi. Kuasa ilahi, yaitu yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara, banyak orang Kristen lupa tentang pekerjaan Roh Kudus ini. Banyak orang percaya mengabaikan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal ini. Mereka sedikit lupa tentang peranan Roh Kudus. Mereka sedikit abai tentang kuasa yang daripada Roh Kudus. Tetapi mereka yang intim dengan Tuhan, mereka yang intim dengan Bapa di surga, tentu akan mengerti bagaimana mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus, bagaimana mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mengingat setiap orang percaya telah diberikan Roh Kudus, sesungguhnya setiap persoalan dan permasalahan bagi mereka tidak terlalu berat. Nah, itu sebabnya dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami
tidak melebihi kekuatanmu. Mengapa? Karena di dalam setiap orang percaya ada kuasa, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati setiap persoalan kita, yang memampukan kita untuk bangkit dari setiap masalah kita. Tetapi jika kita di luar Roh Kudus, kita tidak menerima Roh Kudus, setiap masalah itu akan terasa berat. Setiap masalah itu akan terasa sulit. Setiap persoalan itu akan terasa rumit. Tetapi bagi mereka yang menerima Roh Kudus, maka kuasa itu akan bekerja. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Markus, ketika engkau meminum racun maka engkau tidak akan mati. Ketika engkau menginjak ular maka engkau tidak akan dilumpuhkan. Tetapi ini konteksnya berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang pelayanan. Saudara, sesungguhnya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang ada di dalam kuasa Roh Kudus, hasrat dan kehendaknya akan tertuju terhadap pelayanan dan pemuliaan Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika kuasa itu diberikan, Roh Kudus itu diberikan, ada tanggung jawab. Jadi berkat itu tidak hanya semata-mata kenikmatan yang harus dinikmati, tetapi berkat itu juga berbicara tanggung jawab ketika kita menerimanya, dan ada pesan ilahi yang harus kita kerjakan. Kamu harus menjadi saksiku. Kamu harus menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang didiami Roh Kudus, orang-orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Roh Kudus akan menjadi kesaksian. Akan menjadi kesaksian. Tetapi bagi mereka yang di luar Roh Kudus, mereka akan selalu menjadi batu sandungan. Mereka akan selalu menjadi pokok perbincangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Roh Kudus ada di dalam hati kita? Apakah Roh Kudus aktif di dalam kehidupan kita? Atau kehendak kitalah yang terlalu besar sehingga pimpinan Roh Kudus itu menjadi minim, sehingga Roh Kudus itu susah untuk mengingatkan kita. Terkadang kita diingatkan, tetapi kitalah yang lebih memilih atas ego dan kemauan kita. Terkadang kita dibimbing dan dituntun, tetapi kitalah yang lebih berkuasa dari kehendak dan keinginan kita, dan mematikan potensi-potensi yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Orang percaya, orang yang sudah menerima Roh Kudus tidak akan bisa dirasuki setan. Mengapa? Karena Roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Pertanyaannya seperti ini bukan? Mengapa ada orang-orang sekolah teologi yang kerasukan setan? Mengapa ada orang yang beribadah kerasukan setan? Mungkin kita pertanyakan, jangan-jangan dia belum menerima Roh Kudus. Jangan-jangan dia belum hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam Roh Kudus akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, pelajaran penting apa yang kita peroleh dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yang ketiga adalah kenaikan Yesus bukanlah dongeng. Kenaikan Yesus bukanlah isapan jempol. Kenaikan Yesus bukanlah mitos. Kenaikan Yesus bukanlah kebohongan. Tetapi kenaikan Yesus adalah fakta yang menjadi titik iman orang percaya, yang menjadi poin penting dari keyakinan kita. Nah, mengapa saya katakan bahwa kenaikan Yesus bukanlah dongeng? Itu dikatakan di ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. Perhatikan kata disaksikan, ini adalah orang-orang yang benar-benar ada, melihat dan merasakan situasi itu. Mereka benar-benar
memandang Yesus naik ke sorga. Jadi kenaikan Yesus bukanlah kebohongan, karena Yesus naik ada saksinya. Yesus naik ada orang yang melihatnya, dan orang yang melihat itu menuliskan, sehingga tertulislah di dalam Alkitab ini. Saudara, jadi jangan ragu, jangan pernah kendorkan keyakinanmu tentang ketuhanan kita. Tuhan itu adalah Allah yang sejati. Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia. Jadi ketika dia naik ke sorga bukanlah kebohongan. Ketika dia naik ke sorga bukanlah sebuah dongeng. Dia naik ke sorga dengan fakta tertulis dan ada orang yang melihatnya. Jadi kalau diklarifikasi secara hukum, ada dua alat bukti. Yang pertama ada orang yang melihatnya, yang kedua tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi sah. Yesus itu naik ke sorga. Dan berita itu sampai sekarang masih diceritakan, masih dikotbahkan, masih diberitakan kepada umat percaya dan orang-orang yang siap mendengarkan Injil Tuhan. Saudara, menarik sekali. Jangan pernah engkau merasa tawar hati jika iman Kristen digoncangkan. Sebab ada fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan. Ada fakta-fakta yang menjadi penguatan iman kita, yaitu Alkitab itu sendiri. Yang menjadi persoalannya adalah jarang baca Alkitab tapi sok kritis. Jarang baca Alkitab tetapi sok apa? Sok tahu tentang kebenaran. Ini saya mau katakan, kita harus belajar bersama-sama menundukkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Kita melihat sebuah kebenaran yang nyata. Kita melihat sebuah fakta yang real. Fakta yang jelas-jelas nyata. Walaupun ini bukan perkataan Yesus. Walaupun ini adalah tulisan Lukas. Kalau bukan karena Roh Kudus yang membimbing, ini tidak akan tertulis. Tetapi karena Roh Kudus yang membimbing para penulisnya, dituliskanlah cerita tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan dilihat para murid-murid yang menyaksikan saat itu. Amin. Dan ada juga yang melihat dan memberikan kesaksian, yaitu malaikat. Saudara, yang pertama pelajaran penting apa yang kita peroleh dari kisah kenaikan Yesus, yaitu perubahan paradigma. Yang kedua tentang pemahaman berkat ilahi dan Roh Kudus. Yang ketiga adalah kenaikan Yesus bukanlah dongeng, tetapi sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kenaikan Yesus adalah nubuatan di mana dia akan kembali kelak seperti bagaimana dia naik. Amin. Saudara, ada banyak tentang harapan-harapan orang percaya tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, penjemputan orang-orang salehnya. Saya mengirim video YouTube di grup Baptis Kalam. Nah, itu ceritanya menarik. Itu ceritanya di Cina, di mana ada salah satu gereja yang pendeta yang mereka tuhankan, atau saya sebut seperti Tuhan kecil, yang perkataannya tidak boleh salah, yang perkataannya tidak boleh dianggap sepele, harus mempercayainya. Dan di situ dikatakan, nanti Tuhan Yesus akan menjemput kita tahun 2000. Yesus akan menjemput kita tahun 2000. Kita akan berpesta bersama-sama dengan dia. Dan anehnya lagi semua jemaat-jemaat di situ bersorak-sorak, amin, 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 amin. Nah, ada banyak hal-hal yang terjadi demikian. Tentang sesungguhnya itu adalah waktunya Tuhan, kita mendahuluinya dan bernubuat asal-asalan. Kita masih ingat tentang akhir zaman tahun 2012. Kita juga masih ingat tentang seorang pendeta yang mengatakan kiamat tahun 2000 sekian. Ada banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Tetapi itu semua telah dipatahkan oleh waktunya sendiri. Itu semua telah diwatahkan oleh ketetapannya. Bukan itu saatnya, bukan itu waktunya.
Tetapi yang saya mau katakan adalah dia akan kelak datang. Dia akan datang seperti dia naik ke surga. Jangan pernah persoalkan waktunya kapan. Jangan pernah tanya waktunya kapan. Yang perlu kita perhatikan adalah, sudahkah kita siap ketika dia menjemput? Sudahkah kita berpakaian baju pesta ketika dia datang menjemput? Saudara, ini yang mau saya tekankan. Sebelum Yesus datang kali kedua, mari kita berlomba-lomba untuk berbuah. Kita berlomba-lomba memperlengkapi diri agar kita didapatinya berpakaian pesta. Dalam hal ini dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Saudara, ini adalah poin penting dari iman orang percaya. Yang pertama adalah tentang tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, dan juga tentang kedatangan kali yang kedua. Ini harus kita percayai bahwa Yesus akan datang menjemput kita, bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Seperti dia naik ke surga dari Betania, dia juga akan turun di bukit yang sama. Amin. Saudara, sudahkah kita siap menanti kedatangannya? Sekiranya COVID-19 ini adalah pertanda tentang kedatangannya, sudahkah kita siap? Yang ada apa? Panik buying. Yang ada apa? Panik lebaran. Yang ada apa? Panik yang lain. Kita lebih khawatir tentang apa? Tentang hari-hari esok. Tetapi kita tidak khawatir apakah Tuhan akan datang. Kita tidak berpikir apakah Dia akan menjemput kita. Tetapi saya mau mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 4 pelajaran ini harus memberikan refleksi yang baik di dalam kehidupan kita. 4 pelajaran ini harus memberikan kita sebuah tindakan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah kita menerima berkat kuasa Roh Kudus itu. Kita menerima pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu. Yang ketiga adalah kita masih percaya dan selalu percaya Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita, mempersiapkan rumah bagi kita, mempersiapkan jalan bagi kita. Yang keempat, Dia akan kembali dan kita yakini dengan kesungguh-sungguhan perubahan hidup dan perubahan individu kita. Dan ketika kelak Dia datang, Dia menemui kita berpakaian pesta. Dia menemui kita dengan berbuah. Dia menemui kita dengan penuh kemuliaan. Dan kita pun akan terangkat bersama-sama dengan Dia, berpesta dan penuh kemuliaan. Amin. Biarlah kiranya keempat pelajaran penting tentang kenaikan Yesus ini memperkaya dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sungguh sangat yakin bahwa kenaikan-Mu ke surga, hal yang harus kami imani, hal yang harus kami percayai. Tidak hanya sebatas hari-hari raya yang kami peringati, tetapi tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam bahwa ini adalah bagian penting tentang penjemputan kedatangan-Mu kali yang kedua. Dengan demikian kami siap, dengan demikian kami bersungguh-sungguh di dalam iman, dengan demikian Tuhan menemukan kami berpakaian pesta. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan
buat berkat kekuatan-Mu sepanjang masa-masa yang sulit ini. Oleh karena itu ya Bapa, hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu, mereka yang mengalami sakit penyakit, kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Mereka yang mengalami persoalan secara ekonomi dan pekerjaan, kuasa Roh Kudus yang memberikan jalan keluar. Mereka yang hari ini mengalami problem dalam rumah tangga, kuasa Roh Kudus yang memberikan pertimbangan dan jalan keluar. Dan setiap umat-Mu yang hari ini, minggu ini mengalami pencobaan, kiranya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati dan kehidupan mereka memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Umat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan jamah setiap pergumulan mereka. Dan Tuhan jawab setiap doa-doa mereka. Dan kami ya Bapa yang selalu bersungguh-sungguh di dalam Engkau, kiranya Tuhan lihatlah apa yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.